kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan naikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami boleh terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan mulai, Tuhan, setiap pujian kami kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini, malam yang indah buat kita semuanya dalam ibadah kategorikal malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan beri hikmat buat kami, Tuhan beri pengertian buat kami untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah kategorikal PA malam hari ini, semua ditolong Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat, penyertaan, urapan Allah ada tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ibadah kategorikal PA malam hari ini, Tuhan taruh di hati saya dengan khotbah, jangan ada kebencian dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa Tuhan taruh dalam kehidupan kita, supaya kita tidak ada kebencian. Akhir-akhir ini kuasa kegelapan, kuasa iblis menaruh kepada semua manusia, yaitu akar kebencian. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita memiliki kebencian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita disakiti oleh saudara? Mungkin pernahkah kita sebagai orang percaya pernah dimarahi sama orang? Mungkin pernah dibikin hati kita sakit. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita pernah disakiti oleh teman, oleh saudara, oleh orang dekat kita, jangan sampai kita memiliki hati kebencian. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hati dari kebencian, ya, kita akan mendapatkan apa Bapak Ibu? Mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu menyimpan kebencian, kita akan hidup tidak rasa enak. Akhirnya apa? Setelah tidak enak, timbullah rasa ketidakenaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Bapak Ibu, saya ambil bagian A saja. Dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, kita bisa mengerti ada satu pemberitahuan, jangan sampai kita ya sebagai anak Tuhan membenci. Kalau kita ada sifat kebencian, berarti kita ada dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang dikuasai oleh kebencian akan merugikan dirinya sendiri, bahkan akan mendapat kerugian bukan diri kita sendiri, tetapi orang lain juga mendapat kerugian. Di saat kebencian itu menguasai hati kita, saat kebencian menguasai pikiran kita, maka hidup kita akan menjadi gelap. Pikiran kita akan mudah berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dikuasai oleh apa itu tentang kebencian. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan memberi contoh
orang-orang yang memiliki kebencian. Pertama, Dylann Roof. Dia seorang pembunuh di California, South Carolina, ya, di South Carolina, di gereja South Carolina di Amerika Serikat. Dylann Roof ini membunuh 9 orang yang mau beribadah, dibunuh. Dasarnya apa? Karena dia benci kepada orang Kristen. 9 orang itu langsung dibunuh, Bapak Ibu. Begitu juga Robert Bowers membunuh orang Yahudi yang sedang berdoa. Dikatakan di situ, karena apa? Karena Robert Bowers ini dia benci sama orang Yahudi. Orang Yahudi suka berdoa di tembok ratapan. Dia benci, akhirnya dibunuhlah orang Yahudi itu. Cesar Sayov mengirim juga belasan bom, ya. Belasan bom dibawa ke kantor Partai Demokrat dan berita-berita CNN karena mereka benci sama Partai Demokrat di Amerika Serikat. Dasar kebencian itu, Bapak Ibu, membuat hatinya gelap. Dasar kebencian itu membuat pikirannya tidak baik. Akhirnya dia melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan sampai hati kita, pikiran kita terisi dengan kebencian. Kalau hati kita terisi dengan kebencian, pikiran kita terisi dengan kebencian, maka akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Pikiran kita terisi benci, hati kita terisi benci, keluarlah kata-kata yang kurang menyenangkan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kamu membenci sama dengan membunuh. Betul apa enggak Bapak Ibu? Kalau engkau membenci saudaramu, membenci temanmu, membenci sahabatmu, sama dengan engkau membunuh. Enggak kaget Bapak Ibu? Pasti kaget. Oleh sebab itu, jangan ada kebencian dalam pikiran kita. Jangan ada kebencian di hati kita. Kalau ada kebencian di hati kita, sama dengan kita membunuh. Bapak Ibu, kita tahu pembunuhan adalah perbuatan yang keji. Orang yang melakukan perbuatan yang keji pasti dia akan mendapatkan hukuman. Kalau dia mendapatkan hukuman, pasti mereka akan menderita. Pasti mereka akan susah. Pasti mereka akan tidak tenang dalam hidupnya. Karena apa? Konsekuensi jadi pembunuh. Pasti ada hukumannya. Kalau ada hukumannya, ya kita tanggung Bapak Ibu. Kita akan mengalami kesedihan, kita akan mengalami penderitaan, kesusahan yang terus-menerus kita akan alami. Oleh sebab itu, jangan kita ada kebencian dalam hidup kita. Karena apa? Karena kebencian adalah dosa. Dosa yang berat, yaitu dosa pembunuhan. Sebab dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 21 sampai 22 mengatakan begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bapak Ibu, Injil Matius mengatakan jangan ada di hati kita ya sifat kebencian. Orang yang memiliki sifat kebencian, mereka akan mengalami penderitaan. Mengapa begitu? Penulis Imamat 19 ayat 17 mengatakan,
Nasihat ini kita berikan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamanya. Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Bapak Ibu, ini satu perintah yang terus harus terdengar dalam telinga kita, harus termeter di hati kita, termeter dalam pikiran kita. Jangan engkau membenci, kata membenci saudaramu. Bapak Ibu, malam hari ini kalau hati kita ada kebencian, mungkin ada kebencian kepada saudara kita, mungkin ada kebencian dengan teman kita, mungkin ada kebencian dengan orang tua kita, mungkin ada kebencian dengan sahabat kita. Dulunya akrab, karena ada masalah kecil, akhirnya kebencian itu turun dan akhirnya mendatangkan kesusahan. Orang yang benci sama dengan membunuh. Dan malam hari ini, dari mana asal kebencian itu? Bapak Ibu, asal dari kebencian yaitu kemarahan. Timbulnya dari kemarahan. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kejahatan. Tapi Amsal 14 ayat 17, siapa yang lekas naik darah, orang lekas naik darah itu tekanan darah tinggi, yaitu kemarahan, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana itu sabar. Bapak Ibu, jangan kita taruh kebencian. Kalau kita taruh kebencian, dikatakan akan membawa kejahatan. Bukan saja membawa kejahatan, dikatakan orang yang memiliki kebencian, dimiliki sifat-sifat yang bodoh. Amsal mengatakan dengan tegasnya, siapa yang lekas marah, lekas kebencian, ya, disebut orang bodoh. Bapak Ibu, apakah saudara mempunyai sifatnya, yaitu kebencian? Asal mula kebencian itu apa? Kemarahan. Siapa yang cepat marah malam hari ini? Ya, halo? Ada? Kalau ada, mari kita koreksi. Apa sih penyebabnya kemarahan itu? Ya kan? Apa sih timbulnya kemarahan itu? Kalau sebabnya itu kita tahu, kemarahan itu kita tahu, ya kita akan selesaikan, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang marah kalau nggak ada sebabnya, betul? Tapi kalau sudah sebabnya, kalau sebabnya itu tidak diselesaikan, timbullah kejahatan. Oleh karena itu, kebencian itu akibatnya dari apa? Kemarahan. Ya, dikatakan tadi siapa yang lekas marah membawa kebodohan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Amsal mengatakan bahwa orang yang lekas naik darah berlaku bodoh. Mari kita perhatikan. Kata lekas, kata ini menerangkan bahwa yang disebut kebodohan itu bukan sekedar marah, tetapi lekas marah, cepat naik darah. Bapak Ibu, orang yang lekas marah, cepat naik lekas cepat naik darah, tekanan darah tinggi, gampang kena penyakit stroke loh Bapak Ibu. Mengapa saya katakan kalau sudah kena stroke saudara sudah rugi? Kenapa rugi? Semua akan menjadi sedih, semua akan menjadi susah. Tetapi Tuhan katakan, ojo lekas marah, jangan lekas naik darah. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang yang bodoh. Saudaraku, jangan cepat-cepat naik darah, jangan cepat-cepat marah,
titik-titik marah. Kalau banyak marahnya Bapak Ibu, saya katakan maaf, pergi ke dokter dulu, tanya. Kalau kita suka marah, berarti apa Bapak Ibu? Ada gangguan di hati kita. Ada gangguan di pikiran kita. Apa-apa marah, titik-titik marah. Bukan saja marah sampai terjadi pembunuhan. Kalau sampai terjadi kebunuhan, berarti saudara memiliki hati yang bodoh. Bapak Ibu, kita akan melihat siapa yang lekas marah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, ada orang yang sabar adalah orang yang disenangi Tuhan. Amin. Kita akan melihat contoh, yaitu dalam Kejadian 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di situ diceritakan tentang Kain dan Habil. Ya, Kain dan Habil itu datang kepada Allah untuk mempersembahkan hasil. Yang katanya dia berdoa kepada Allah. Kain mempersembahkan persembahan dari tanam, bercocok tanam. Habil persembahan dari ternaknya. Sama-sama dia datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hasil kepada Tuhan. Akhirnya apa? Persembahan Kain diindahkan, tapi persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Dan saat itu Kain memiliki hati marah. Kenapa persembahanku nggak diterima oleh Allah? Kenapa persembahanku cuma persembahannya Habil yang diterima oleh Allah? Akhirnya jadilah timbul kemarahan di dalam hati Kain. Setelah timbul kemarahan karena persembahannya tidak diterima, tapi persembahan Habil yang diterima, panaslah hati Kain. Akhirnya setelah panas, ya, timbul kemarahan itu dikatakan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8 berkata begini, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain dikatakan memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Bapak Ibu, kebodohan yang dimiliki oleh Kain, timbul kemarahan, akhirnya adiknya sendiri dibunuh. Terimalah akibatnya. Kain terima akibatnya karena kebodohan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan inginkan dalam hidup kita, jangan sampai dalam hidup kita ada rasa kebencian seperti Kain. Kain melakukan kebodohan. Setelah melakukan kebodohan, dia menerima akibatnya. Bapak Ibu, kalau saudara membaca, Kain mendapatkan kutukan pada ayat yang ke-12. Ya kan? Dia mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Dan malam hari ini, kalau ada kebencian di hatimu, mari kita selesaikan, jangan disimpan. Ingat, kalau ada kemarahan di hatimu, jangan disimpan. Kalau engkau simpan, engkau akan menanggung akibatnya. Bapak Ibu, akibatnya apa? Mungkin di dalam tubuh kita tidak merasa nyaman, dalam hati kita tidak merasa nyaman, tidur pun tidak enak, hidup pun tidak enak, kepinginnya mati saja. Mungkin dalam hidup kita rasa sakit-sakit terus, pikiran kita kacau, melakukan sesuatu, pikiran sesuatu, kalau ada kemarahan, ada kebencian, pikiran kita tidak akan enak Bapak Ibu. Pikiran kita tidak akan fokus dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita perbuat. Dan malam hari ini Tuhan ingatkan, jangan ada kebencian. Akar kebencian adalah kemarahan itu, timbulnya dari kemarahan. Kalau masih ada kemarahan, timbul kebencian, kacau dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa menikmati apa yang namanya hidup bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati apa yang namanya bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan menikmati apa yang namanya berkat Tuhan. Kita akan nggak bisa menikmati apa yang namanya kasih Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati apa yang namanya mujizat Tuhan. Kalau kebencian itu dan kemarahan itu ada dalam hati kita. Bagaimanapun yang terjadi,
tidak disukai orang, disenangi orang. Jangan timbul kebencian. Bapak Ibu, karena apa? Karena kebencian membuat seseorang tetap tinggal dalam kegelapan. Kalau kita memiliki sifat kebencian, nyimpan kebencian dan kemarahan dalam hati kita, orang yang menyimpan kebencian membuat seseorang akan tinggal di dalam kegelapan, bukan tinggal di dalam terang, tetapi tinggal di dalam kegelapan. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10, dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ayat yang ke-11, ia berada dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itulah membutakan matanya. Bapak Ibu, orang yang menyimpan kebencian dan kemarahan hidup ada di dalam kegelapan. Kalau orang yang ada di dalam kegelapan, dia nggak akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia akan hidup meraba-raba. Tetapi orang yang hidup di dalam terang, dia akan tahu jalannya mana, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu kalau itu berbuat jahat. Dia akan terus kerjakan. Dan malam hari ini, jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki hati, menyimpan hati kebencian dari kemarahan itu, tetap hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan sama dengan orang yang tidak mengenal jalan kebenaran itu. Akhirnya apa? Dia akan mengalami kesusahan setiap hari. Dia tidak akan bisa merasakan apa itu namanya kasih Tuhan. Apa itu yang namanya kuasa Tuhan? Apa itu yang namanya berkat Tuhan? Karena apa? Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Begitu juga kebencian disamakan dengan pembunuhan. Orang yang memiliki kebencian di dalam hatinya sama dengan pembunuhan. Sebab dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada dalam maut. Tetapi orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bapak Ibu, ya. Pertama, kebencian hidup di dalam kegelapan. Yang kedua, kalau kita memiliki kebencian sama dengan kita hidup dalam pembunuhan, disamakan dengan pembunuhan. Orang yang membunuh manusia pasti akan menerima hukuman. Dan saya katakan malam hari ini, ojo memiliki sifat kebencian. Kalau engkau membunuh, saya terangkan tadi, pasti engkau akan menerima penghukuman. Matius 5 ayat 21, kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, akan menerima hukuman. Maaf ya, saat satu waktu kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Waktunya kapan kita dipanggil Tuhan. Pada waktu kita memiliki hati benci, ada kemarahan, saat itu dipanggil Tuhan, akan menerima hukuman. Ya, biarpun saudara orang yang beriman, biarpun saudara percaya kepada Tuhan, tetapi kalau hatimu menyimpan kebencian, kau pasti akan menerima hukuman. Jadi bagaimana? Kalau ada kebencian, bereskan. Mungkin ada orang yang menyakitkan hatimu, mungkin ada orang yang tidak senang denganmu, bereskan. Bereskan. Ampuni dia. Kau beres, saya yakin kau akan merasa damai dan sukacita. Yang ketiga, kebencian sama dengan pekerjaan pendusta. Jadi, orang yang memiliki kebencian memiliki hati seorang pendusta. Siapakah bapak pendusta? Yohanes 8 ayat 44, yaitu iblis. Jadi kalau engkau memiliki kebencian,
iblislah yang menjadi bapamu. Kalau engkau memiliki kebencian, iblis menjadi bapamu. Kalau iblis itu menjadi bapamu, rugi Bapak Ibu. Rugi, ya. Jangan mau simpan kebencian dalam hidup kita. Kalau kita ada dalam kebencian, mari kita belajar malam hari ini. Jangan sampai kita hidup di dalam kegelapan, gak akan merasa nyaman. Jangan sampai kita hidup sebagai seorang pembunuh. Ya, yang ketiga, jangan ada kebencian. Yang bisa melakukan kebencian cuma iblis. Kalau melakukan kebencian itu iblis, berarti saudaranya iblis, saudara anaknya iblis. Kalau malam hari ini saya katakan, kalau engkau memiliki kebencian, kau memiliki kemarahan, kau punya bapak yang namanya iblis. Iblis tidak layak kerajaan surga. Iblis tempatnya di neraka. Oleh karena itu, kalau ada kebencian, selesaikan dengan cara bagaimana? Datanglah kepada Tuhan. Allah sumber kasih, Allah sumber pengampunan, Allah sumber pertolongan. Datanglah kepada Yesus, dia siap untuk mengasihi saudara. Dia siap untuk menolong saudara. Oleh karena itu malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan ada simpan kebencian. Kalau engkau menyimpan kebencian, ada akibatnya. Ada hukuman yang harus engkau terima. Engkau gak akan bisa merasakan kasih Allah. Engkau gak akan bisa merasakan pertolongan Allah. Engkau gak akan bisa merasakan mujizat Allah. Karena ada sifat kebencian dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Baik, turun kepala. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan mengajarkan jangan ada kebencian dalam hati kami. Kalau ada kebencian dalam hati kami gak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Kami tidak akan bisa merasakan kuasa Tuhan. Kami tidak akan bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan ada kebencian dalam hati kami, Tuhan ampuni kami, agar kami bisa mengampuni orang yang membenci kami, orang yang menyakitkan hati kami. Kami percaya kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus sanggup untuk menolong, sanggup untuk menghibur. Berkati dalam kategori KLPL malam hari ini. Kami percaya yang mendengar semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.